Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raina Salwa Salsabila Valia Putri dari kelas 11. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi data dan sumber daya. Jaringan komputer terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menggabungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas. Contohnya kayak tempat tinggal, sekolah, kampus, kantor, dan lain-lain. Setiap perangkat yang terhubung dengan jaringan lokal akan memiliki ID yang berbeda yang disebut dengan alamat IP atau IP address. Contoh alamat IP ada 192.168.0.1. Yang kedua ada jaringan internet atau interconnected network. Jaringan internet memiliki konektivitas dengan cakupan wilayah yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Selanjutnya ada koneksi internet. Untuk dapat mengakses internet, jaringan lokal harus tergabung dengan ISP atau Internet Service Provider. Dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu, jaringan lokal terhubung dengan ISP baik secara berkabel maupun nirkabel. Perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet. Terus selanjutnya itu ada konektivitas internet. Konektivitas internet ini terbagi menjadi dua, ada yang jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Jaringan berkabel itu ada dial-up PSTN, ADSL, dan LAN. Yang nirkabel itu ada GPRS, WiFi, dan akses satelit. Kita masuk yang pertama, yaitu konektivitas internet yang jaringannya berkabel. Yang pertama ada dial-up PSTN. Jenis koneksi ini dapat melalui 3 perangkat, yaitu komputer, modem, dan telepon rumah. Yang kedua ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Koneksi jenis ini memiliki sifat yang asimetrik, sehingga data ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Dan yang ketiga ada LAN atau Local Area Network. Terus konektivitas internet yang kedua, jaringan nirkabel. Yang pertama ada GPRS. Koneksi jenis ini yaitu dengan memanfaatkan gelombang radio. Yang kedua ada WiFi atau Wireless Fidelity, sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel. Dan yang terakhir ada akses satelit, jenis jaringan internet yang ditransmisikan dengan bantuan saluran satelit komunikasi. Selanjutnya ada komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet. Jadi sekarang kan di negara kita ini sudah memakai jaringan internet global 4G ya. Ternyata sebelum adanya 4G itu ada beberapa jaringan lainnya. Yang pertama itu ada GPRS yang memiliki kecepatan 35-171 kbps. Yang kedua ada EDGE memiliki kecepatan 120-384 kbps. Terus yang ketiga itu ada 3G memiliki kecepatan 384 kbps sampai dengan 2 mbps. Terus yang keempat ada HSPA memiliki kecepatan 600 kbps sampai 10 mbps. Dan yang sekarang kita gunakan itu yaitu 4G atau LTE memiliki kecepatan 100 mbps. Dan sekarang di beberapa negara sudah menggunakan jaringan 5G. Selanjutnya ada jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan area. Ada 3. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Dan yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah Local Area Network, ruang lingkup terbatas kurang lebih 10 km. Biasanya berlokasi pada suatu gedung. Kecepatan pengiriman data relatif tinggi. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Jangkauannya kurang lebih 10-15 km. Biasa ditemukan di area kampus, jaringan dengan kecepatan tinggi. MAN ini cangkupannya bisa sampai antar provinsi. Terus yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network.
menghubungkan perangkat dengan wilayah geografis yang luas menggunakan jasa operator. Cakupan wilayah dari WAN ini bisa mengakses untuk seluruh dunia. Selanjutnya ada topografi. Topografi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Di sini ada 3 jenis topografi. Yang pertama itu bus. Seperti namanya, pada jenis ini posisi komputer seperti tempat duduk bus. Yang kedua ada ring. Jenis ini mengatur komputer dengan posisi yang melingkar sehingga nanti komputer itu membentuk sebuah lingkaran gitu. Yang ketiga ada mesh. Mesh ini mengatur posisi komputer dengan tidak beraturan. Terus selanjutnya ada HTTP yang kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP merupakan sebuah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk mendistribusikan informasi antara server dengan klien. Server di sini yang dimaksud adalah jenis web server dengan bentuk fisik, jaringan komputer yang memiliki kapasitas penyimpanan data berskala besar. Dan yang berperan sebagai klien adalah web browser yang dapat mengakses, menerima, hingga menampilkan konten web melalui browser. Terus ada juga HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS merupakan hasil pengembangan dari versi HTTP sebelumnya. HTTPS memiliki fungsi keamanan yang lebih ketat sehingga membuat klien merasa aman dalam mengakses berbagai konten web. Protokol HTTPS ini dikembangkan langsung oleh perusahaan berbasis Ethernetscape Communication Corp. Selanjutnya ada perbedaan antara HTTP dan HTTPS. Yang pertama, keamanan data. Data yang ditransmisikan melalui protokol HTTP tidak menjamin keamanan antara klien dengan server. Hal ini menyebabkan banyaknya isu kejahatan berupa hacker data. Sedangkan HTTPS memiliki protokol kolaboratif berupa keamanan data yang ditransmisikan. Fasilitas ini yang membuat HTTPS banyak digunakan oleh web developer. Perbedaan yang kedua ada SSL. Secara garis besar protokol komunikasi antara klien dengan server selalu menggunakan konsep HTTP. Jika ingin menerapkan protokol HTTPS, maka dibutuhkan sertifikat berupa SSL atau Secure Socket Layers. Penggunaan ini akan munculkan tanda gembok pada bila alamat URL website, sehingga pengunjung akan mempercayai website tersebut aman digunakan untuk pemberian informasi atau transaksi yang tergolong sensitif. Perbedaan yang ketiga ada penggunaan port. Port pada dasarnya memiliki arti soket. Mungkin istilah soket untuk port sedikit benarnya. Lebih jelasnya, port yang dimaksud di sini adalah port logik yang tidak dapat dilihat dan dirasakan, tetapi memiliki fungsi yang menghubungkan antara perangkat secara protokol atau media lainnya. Pada HTTP, port yang digunakan adalah port jenis 80. Jenis port ini berguna sebagai konektivitas web server secara umum dengan klien. Sehingga untuk bisa mengakses HTTPS melalui SSL dibutuhkan port 443 sebagai jaringan konektivitasnya. Ya, mungkin itu sekiranya penjelasan dari saya mengenai jaringan komputer dan internet. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.